Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supagancar Saputra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun video ini saya buat sebagai bukti bahwa saya telah melakukan kegiatan mengajar saya di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir. Ini adalah video pertemuan ke-6 saya mengajar di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir, tepatnya di kelas 12 bahasa dengan mata pelajaran lintas minat ekonomi. Untuk pertemuan ke-6 kali ini, awalnya saya ingin menggunakan pertemuan jarak jauh secara langsung atau Zoom meeting. Namun karena beberapa siswa yang ada di kelas saya mengalami kendala jaringan, jadi saya mengalihkan metode mengajar saya menjadi lewat WhatsApp group. Untuk pertemuan kali ini saya mengajarkan kepada siswa di buku modul ekonomi kelas 12 di halaman 31, tepatnya ada di bab 3 tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini saya menjelaskan beberapa pengertian tentang perusahaan jasa dan bukti transaksi. Saya menjelaskan beberapa pengertian tentang perusahaan jasa dan bukti transaksi. Seperti biasa, saya membuka sesi tanya jawab kepada siswa untuk bertanya dan saya menjawab pertanyaan mereka. Setelah itu, saya memberikan tugas kepada mereka untuk dikumpulkan di kemudian hari. Dan inilah detail kegiatan saya mengajar di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir di pertemuan ke-6 kelas 12 bahasa dengan mata pelajaran lintas minat ekonomi. Ini adalah pertemuan kami lewat Zoom, cuman karena terkendala jaringan dari beberapa siswa yang ada di ruangan saya, jadi saya mengubah metode pembelajaran menjadi via WhatsApp group. Berikut adalah pembelajaran saya di pertemuan ke-6 via WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik. Baik, hari ini jam 2 kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-6 untuk mata pelajaran lintas minat ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, untuk absennya silakan kalian isi dulu. Saya kirim absennya ya. Ini adalah tampilan pemberian materi saya, lihat video dan absen saya. Sambil kalian lihat videonya, setelah lihat video, kakak akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Yaitu kalau misalkan kalian megang buku modulnya, kalian buka halaman 31 bab 3, itu tentang siklus akuntansi pada perusahaan. Nah, setiap bentuk perusahaan jasa membutuhkan peranan akuntansi, terutama dalam mengendalikan operasi atau kegiatan perusahaan. Untuk memperoleh informasi akuntansi yang lengkap, diperlukan tahap-tahap secara lengkap, berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar. Hal inilah yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada perusahaan terdiri atas tahapan pencatatan, pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Untuk memahami lebih lanjut setiap tahapan, jadi contoh dari perusahaan jasa itu ada banyak, karena perusahaan jasa itu berbagai macam. Misalkan untuk kita pakai sehari-hari untuk berinternet kuota, mereka menjual jasa untuk menyediakan kuota seperti Indosat, Telkomsel dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh perusahaan jasa. Selanjutnya B, bukti transaksi. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan harus ada bukti transaksinya. Bukti transaksinya adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti-bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Nah, jenis bukti transaksi dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama ada bukti intern. Bukti intern yaitu bukti yang berasal atau dibuat oleh perusahaan sendiri, misalnya memo yang dibuat oleh manajer perusahaan. Selanjutnya ada bukti ekstern. Bukti ekstern
adalah bukti yang berasal dari pihak lain atau di luar dari perusahaan. Berikut contoh dari bukti ekstern. Ada faktur, ada kwitansi, ada nota, bukti memorial, bukti pengeluaran kas, bukti kas masuk atau BKM, dan cek. Nah, itu tadi adalah bukti contoh dari bukti-bukti ekstern. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kakak persilakan buat kalian untuk bertanya ya, Dek. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Jackie. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan buku besar? Jadi buku besar akuntansi adalah sebuah buku catatan pembukuan yang mencatat seluruh aktivitas bisnis secara lengkap. Transaksi masuk dan keluar seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain harus direkap ke dalam satu tempat, yakni buku besar tersebut. Nantinya rekapan dari buku besar akan dibagi ke dalam beberapa akun yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Terdapat 3 buah jenis akun buku besar yang harus diketahui oleh para pemilik usaha, yaitu harta, kewajiban, yang terakhir ada modal atau ekuitas. Nah, itu tadi jawabannya. Apakah bisa diterima atau mau ditambahkan dari teman-teman kalian yang lain atau masih? Baik, tugasnya mohon dikerjakan yang sudah kakak bagi tadi di halaman 43 1-4. Kakak tutup untuk pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu kita mengetahui ada pengertian perusahaan jasa dan bukti transaksi yang kita ketahui, dan juga di bukti transaksi ada beberapa bukti transaksi yang bisa kita bedakan, ada bukti intern dan ekstern. Itu kesimpulan bisa kita dapat. Dan di pengertian perusahaan jasa juga kita bisa menemui karakteristik dari perusahaan jasa. Itu tadi kesimpulan untuk pertemuan ke-6 kali ini. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran di pertemuan ke-6 ini dengan baik. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dek. Baik, terima kasih. Itu tadi rangkaian kegiatan mengajar saya di SMA Negeri 1 Kayan Hilir via daring, kelas 12 bahasa dengan mata pelajaran lintas minat ekonomi. Apabila ada kekurangan dan salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.